Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Sandi Alfa Wikarsa. Pada kesempatan kali ini, mahasiswaku semua, kita akan kuliah keperawatan kritis, ya. Kemarin kita sudah belajar tentang konsep keperawatan kritis. Sekarang kita kali ini akan membahas tentang aspek etik dan legal dalam keperawatan intensif, ya. Oke. Nah, setiap profesi pastinya memiliki kode etik, ya. Artinya kode etik di sini pasti memiliki aturan-aturan, di mana aturan-aturan tersebut yang akan melindungi kita dalam bekerja dan juga bisa digunakan sebagai untuk melindungi klien atau pasien, ya. Kode etik itu sendiri merupakan persyaratan profesi yang memberikan penentuan dalam mempertahankan dan meningkatkan standar profesi. Kemudian dalam keperawatan, kode etik ini bertujuan sebagai penghubung antara perawat dengan tenaga medis, dengan klien, dengan tenaga kesehatan lain, sehingga tercipta kolaborasi yang profesional, ya. Jadi kalau kita ngomong kode etik itu berarti aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh profesional. Jadi setiap profesi itu memiliki kode etik. Dokter, kemudian guru, wartawan, pers, kemudian semua profesi yang dikatakan sebagai profesional itu memiliki kode etik, ya. Itu aturan-aturan yang mengatur bagaimana sebuah profesi itu memiliki hubungan dengan profesi lain, memiliki hubungan dengan konsumennya, ya, dengan kliennya. Itu diatur dalam sebuah aturan yang dinamakan kode etik. Nah, etik itu sendiri merupakan kalau kita ngomong etika, ya, etika itu adalah sebuah kebiasaan, ya, kebiasaan yang merupakan turun-temurun, sebuah adat istiadat, ya, di mana cara pandang terhadap perilaku manusia, terhadap standar perilaku dan keyakinan yang diyakini oleh suatu kelompok. Nah, kelompok ini ada bisa profesi, bisa norma dari masyarakat, ya. Praktik keperawatan diatur oleh kode etik keperawatan yang merupakan standar atau prinsip etik yang mencerminkan penilaian moral terhadap tindakan keperawatan yang dilakukan. Secara keseluruhan, etik keperawatan merupakan refleksi bagaimana seharusnya perawat bertingkah laku, berperilaku, apa yang harus dilakukan perawat terhadap klien dalam memberikan pelayanan keperawatan kritis. Fokusnya, ya. Tujuan aspek etik dalam keperawatan intensif. Ya, ini sudah mulai mengerucut. Tadi kita berbicara tentang etik secara umum dalam perspektif keperawatan. Sekarang lebih mengerucut kepada perawatan intensif. Sebagai aturan dasar hubungan antara perawat dan perawat, ya. Ini yang mengatur antara satu perawat dengan perawat yang lain, bahkan sejawat. Kemudian perawat dengan pasien, kemudian perawat dengan tim medis lainnya. Sebagai standar untuk melindungi ataupun mengeluarkan perawat dalam suatu permasalahan. Nah, jadi etik ini, ya, kode etik aturan ini digunakan sebagai untuk melindungi. Nah, apabila suatu hal yang tidak diinginkan terjadi pada rekan sejawat, maka organisasi profesi. Jadi kode etik ini dibentuk dan digodok oleh organisasi profesi, ditetapkan sebagai kode etik profesi. Siapa yang membentuk? Ya, organisasi profesi. Nah, maka dari itu setiap perawat yang profesional, ya, yang menjadi anggota profesi, organisasi profesi, maka dia wajib untuk mengikuti kode etik yang sudah ditetapkan. Nah, apabila dalam bekerja dia mengalami permasalahan, ya, berkaitan dengan apapun, hukum ataupun dengan tanggung gugat terkait dengan praktiknya, apabila dia
sudah sesuai dengan kode etik dan aturan yang sudah ditetapkan oleh organisasi profesi, maka dia akan mendapatkan pembelaan dan perlindungan oleh organisasi profesi. Dan apabila tidak sesuai dengan kode etik yang berlaku yang telah ditetapkan, maka organisasi profesi ini juga akan bisa mengeluarkan si perawat ini dari organisasi profesi. Begitu ya. Sebagai dasar pengembangan kurikulum dalam memberikan pendidikan menuju keperawatan profesional. Ya. Makanya kode etik keperawatan itu sudah diajarkan sejak awal, ya, sejak awal. Aturan-aturan tentang keperawatan. Ini sejak awal kalian sekolah di Stikes ini ya. Pasti diajarkan bagaimana, apa sih kode etik keperawatan, apa saja, terus kemudian apa yang perlu dipelajari, terus kita sudah belajar ke prasat-prasat sesuai dengan SOP. Nah, sesuai dengan standar yang sudah ada itu, secara tidak langsung kita sudah mempelajari tentang kode etik, bagaimana bersikap. Nah, itu kita sudah belajar kode etik. Nah, hal-hal tersebut merupakan suatu pengembangan dari kode etik ini menjadi sebuah kurikulum yang diajarkan kepada calon penerus profesi ini. Nah, kemudian yang ketiga, membantu masyarakat dalam memahami perilaku perawat profesional. Ya, kalau sudah ada tulisan kode etik ini tertulis, jadi masyarakat juga tahu apa sih wewenangnya perawat, apa sih wewenangnya dalam bertugas, ya, seorang perawat itu. Jadi dari masyarakat pun juga bisa mengontrol apa yang menjadi ranah pekerjaan kita. Nah, prinsip moral dalam praktik keperawatan ya ini yang pasti selalu kalian temui ya di setiap pelajaran atau mata kuliah yang berkaitan dengan kode etik. Autonom, respect, benefit, berbuat baik, justice, keadilan, confidentiality, tentang kerahasiaan, veracity, kejujuran, ya, non-maleficent, tidak merugikan, fidelity, menepati janji, dan akuntabilitas. 8 prinsip moral praktik keperawatan ini pasti akan selalu dibahas setiap ada mata kuliah yang bersinggungan dengan kode etik ya. Saya yakin kalian juga sudah sangat memahami, semoga memahami apa sih yang diartikan oleh masing-masing prinsip moral dalam keperawatan ini ya. Nah, ini saya bahas lagi sedikit mereview yang sudah di apa ya, ilmu keperawatan dasar atau dasar keperawatan ya, apa saya kalau tidak salah yang mengajar Bu Erni ya, dimana prinsip autonomi ini atau respect ini menghormati klien dalam menentukan nasibnya. Setiap keputusan medis harus mendapatkan persetujuan dari klien ataupun keluarga yang bertanggung jawab. Respect diartikan sebagai perilaku perawat yang menghargai atau menghormati klien dan keluarga. Jadi yang dinamakan autonomi itu adalah sikap respect kita terhadap keputusan medis yang mendapatkan persetujuan dari perawat. Jadi setiap kita akan melakukan tindakan keperawatan, tindakan apapun itu, memberikan obat, merawat luka, memasang infus, ya, kita harus selalu menawarkan kepada pasien, Pak, Bu, ini mau saya pasang infus, Pak, ini mau saya rawat luka, apakah Bapak bersedia? Apabila bersedia, ya kita kerjakan. Apabila tidak bersedia untuk dilakukan tindakan keperawatan, ya tidak kita lakukan. Itu yang menunjukkan kita respect atas keputusan, atas otonomi, kebebasan seorang pasien, ya. Kita memberikan kebebasan pada seorang pasien untuk memilih ya atau tidak terhadap tindakan keperawatan yang akan kita lakukan. Tindakan-tindakan yang tidak mencerminkan otonomi. 1. Melakukan tindakan tanpa memberikan informasi sebelumnya, seperti yang sudah dijelaskan. Ya, tiba-tiba diam aja dimasukkan obat. Loh, apa ini tadi yang mau dimasukkan ya? Jadi kita harus tetap komunikasi. Makanya dari awal kita diajarkan untuk
berkomunikasi yang baik dan benar. BHSP ya, bina hubungan saling percaya antara pasien dengan tim keperawatan. Terus kemudian komunikasi yang terapeutik ya. Melakukan sesuatu tanpa informasi yang relevan pada klien dan membuat suatu pilihan. Ya. Jadi tidak boleh memaksakan suatu pilihan kepada pasien. Ya. Artinya meskipun kita tahu bahwa merawat luka dirawat itu adalah tujuannya adalah baik, tapi apabila pasiennya menolak, kita tidak boleh melakukannya. Ya. Melakukan sesuatu tanpa memberikan informasi. Oh, jadi Pak, tujuannya dirawat luka ini adalah untuk bla 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 supaya lukanya lekas sembuh, supaya tidak terjadi infeksi dan lain-lain. Ya, itu informasi relevan yang harus kita sampaikan. Dan tidak boleh membuat satu keputusan, membuat pilihan yang kita pilih untuk pasien. Kalau memang pasiennya sudah kita jelaskan informasi yang tepat, ya, yang sesuai ya dengan kondisi pasien dan intervensi yang akan kita lakukan, dan pasiennya menolak, itu adalah haknya pasien. Meskipun kita tahu seharusnya bagusnya untuk kondisinya pasien adalah kita berikan perawatan luka, misalkan seperti itu. 3. Tidak memberikan referensi yang lengkap walaupun klien mengendaki informasi tersebut. Walaupun pasien tidak menghendaki informasi tersebut, menghendaki ataupun tidak menghendaki, informasi yang kita sampaikan kepada klien itu harus memiliki referensi yang tepat. Misalkan kita mau memberikan obat antibiotik, sebelum kita memberikan antibiotik kan pastinya dilakukan skin test ya, tes alergi dulu. Terus tiba-tiba kita mau memberikan skin test ini kan sakit kan ya, skin test dilakukan di permukaan. Nah, itu akan sakit sekali karena di perifer ya kan ya, dilakukan di intrakutan ya. Nah, kita tidak memberikan informasi yang benar terkait dengan tindakan yang lain. Kenapa kok harus di skin test? Apa tujuannya skin test ya? Katakan seperti itu. Nah, ini harus kita memberikan informasi yang benar apa yang mau kita lakukan. Tujuannya ini loh, skin test. Kita mau memberikan antibiotik, kita mau cek dulu apakah antibiotiknya ini cocok enggak dengan bapak atau ibu. Kalau ini dari skin test ini tidak ada ruam, tidak ada gatal-gatal, tidak ada alergi, maka antibiotik ini dapat dimasukkan. Nah, jadi itu yang perlu disampaikan, referensi yang tepat ya. Jangan memberikan skin test tanpa memberikan edukasi yang bagus ya. Keempat, memaksa klien memberi informasi. Nah, ini artinya gini. Ketika kita menganamnesa, ya contohnya ya, ketika kita menganamnesa pada pasien, ada satu hal yang sangat pribadi, misalkan pasiennya mengalami perdarahan pervaginal, katakanlah. Perdarahan pervaginal. Ketika kita menganamnesa, kita kan harus lengkap apa yang terjadi sebelumnya, terus kemudian sudah sejak kapan, terus apakah apa yang menyebabkan ini perdarahan, misalkan gitu. Kalau perawatnya adalah laki-laki, misalkan perempuan, pasiennya ini adalah perempuan dan mungkin juga seumuran, nah dan belum tercipta trust, apalagi pada laki-laki dan sangat sensitif kondisinya perdarahan pervaginal, tidak mau menyampaikan. Kita tidak boleh memaksa klien, oh kalau Anda tidak menyampaikan, saya tidak mau mengobati, katakanlah gitu. Saya tidak mau merawat Anda. Nah, itu kan memaksa klien untuk memberikan informasi ke kita. Ya, misalkan tidak boleh pun, tidak dapat memberikan informasi dengan cara kita, coba dengan cara perawat lain, atau coba dengan dokter, atau kita memberikan informasi dulu. Mbak, Bu, Mbak, data ini perlu saya dapat untuk mengetahui apa riwayat-riwayat yang pernah terjadi pada pada ibu, sehingga apa yang nanti saya lakukan dapat tepat. Nah, jadi
komunikasi diperlukan. Apabila memang deadlock tidak bisa dapat memberikan informasi, ya sudah, kita tidak boleh memaksakan pasiennya untuk memberikan informasi. Nah, contoh lagi, ketika kita menanyakan status perkawinan. Nah, kalau memang suatu data itu tidak mau disampaikan oleh kita, misalkan janda atau duda, malu dengan statusnya dan tidak mau memberikan informasi terkait dengan itu, ya sudah, tidak boleh kita memaksakan klien untuk menyampaikan informasi tersebut pada kita. Itu adalah beberapa contoh tindakan-tindakan yang tidak mencerminkan otonomi. Tadi sudah saya berikan contoh pada masing-masing. Oke, selanjutnya tugas perawat melakukan prinsip otonomi. Yang pertama, membantu membangkitkan kemampuan klien dalam mengambil sebuah keputusan. Bagaimana cara membangkitkan ya kemampuannya dalam? Kita harus memberikan reasoning apa yang akan kita lakukan. Misalkan tadi ya, seperti contohnya kita mau memberikan obat. Atau contoh yang sering tadi saya pakai adalah kita mau merawat luka. Ya, dia sangat takut sekali merasakan sakit. Ya, merasakan sakit ketika dirawat. Nah, kita harus memberikan edukasi. Dia awalnya menolak untuk dilakukan perawatan luka, tapi kita harus membantu, ya, membantu klien ini bagaimana klien ini mau dirawat luka. Kita harus mengedukasi. Oh, rawat luka ini loh, Pak, Bu, untuk supaya luka Anda lekas sembuh. Artinya di sini ada banyak jaringan mati. Kalau tidak dirawat, tidak dihilangkan jaringan mati, dibersihkan, ini akan terjadi infeksi. Dan infeksi ini akan berakibat seperti ini. Infeksi akan bisa masuk ke tulang. Kalau sampai tulangnya juga mengalami infeksi, itu bukan tidak mungkin untuk dilakukan amputasi. Misalkan seperti itu. Oh, nanti kalau infeksinya sudah menyebar akan menjadi sepsis, infeksi seluruh tubuh, menginfeksi semua organ lainnya. Jadi seperti itu. Ya, jadi kita harus memberikan meningkatkan pengetahuan dulu pada klien supaya klien itu bisa membuat suatu keputusan yang seimbang. Artinya seimbang seperti ini, pengetahuan klien meningkat, otomatis dalam membuat keputusan klien ini akan semakin tepat. Nah, jadi seperti itu. Kedua, mensupport hak klien, informed consent. Nah, ketika kita mau melakukan suatu tindakan harus diberikan informed consent ya. Ini merupakan bentuk persetujuan klien, setuju atau tidak setuju klien dalam menerima tindakan-tindakan yang akan kita berikan selama dirawat. Nah, ketika klien memberikan ya, oke saya menerima, maka support dia. Maka berikan motivasi yang berlebih supaya klien ini cepat lekas sembuh. Misalkan tidak, kita harus menghargai, mensupport klien atas keputusan yang sudah diambil oleh klien. 3, arahkan yang sifatnya advance. Nah, artinya di sini itu tadi seperti yang saya bilang di depan bahwa kita boleh memberikan bukan ancaman sih. Ya tadi ya, kalau tidak dirawat lukanya, maka akan bisa terjadi sepsis atau bisa terjadi infeksi menjalar ke organ lain, misalkan terdekat adalah tulang. Kalau tulang yang sudah terjadi infeksi, maka akan dilakukan tindakan amputasi karena memang sudah tidak berfungsi. Jadi sifatnya advance, jadi sifatnya memang untuk meningkatkan pengetahuannya. 4, dukungan keputusan yang baik. Ya, ketika dia mau untuk menerima sebuah keputusan yang menerima sebuah tindakan, itu merupakan suatu keputusan yang bagus untuk dia serta untuk kondisinya, dan untuk kita dapat merawatnya, maka kita harus memberikan supportnya, memberikan reward berupa pujian. Jadi seperti itu, seperti itu ya. Hambatan dalam pelaksanaan proses otonomi. Yang pertama, perawat atau tim bukan profesional. Ya, makanya di sini kalian kalau sudah memahami tentang kode etik, tentang etika moral keperawatan, ini harapannya kalian bisa menjadi lebih profesional dalam melakukan suatu tindakan. Yaitu tadi, profesional sebagaimana menghargai prinsip otonom. Kalau memang pasiennya mau, ya kita lakukan. Kalau tidak mau, tidak kita lakukan. Tetapi apabila pasiennya menolak, kita berikan
edukasi dulu, kita tingkatkan pengetahuannya, di mana apabila pengetahuannya meningkat, maka keputusannya yang akan diambil ini akan seimbang, yang dapat membawa pasien ke arah yang lebih benar dalam mengambil keputusan. Perawat atau tim dominan dalam mengambil keputusan. Ya, ini lebih sepihak. Artinya memang untuk keputusan klien, untuk kebaikan klien, untuk kesembuhan klien. Tapi itu bukan menjadi hak kita, ya, bukan menjadi keputusan yang menjadi hak kita untuk kliennya mau menerima tindakan kita. Ya, itu artinya kita lebih dominan daripada klien. Sedangkan kita ini bekerja untuk klien, ya. Kita tidak berhak untuk memutuskan keputusan yang harusnya diambil oleh klien, oleh pasien. Ya, pasien tidak tahu haknya, ini hambatan-hambatannya ya. Jadi makanya di apa namanya, di setiap rumah sakit itu ada yang namanya orientasi terhadap lingkungan, orientasi terhadap petugas kesehatan. Jadi setiap kalau kalian sudah pernah ke rumah sakit kan pasti ada timbang terima, ya. Ke pasien datang, penerimaan pasien, kita harus orientasi. Oh, kamar mandi di sana. Oh, ini di sini orientasi lingkungan. Terus hak-haknya adalah seperti ini. Kalau ada mau disuntik apapun, silahkan ditanyakan untuk apa. Jadi kita harus memberikan, oh ini loh haknya seorang pasien, oh ini loh kewajibannya seorang perawat. Jadi pasien diberikan informasi terkait dengan itu. Nah, harus seimbang. Nah, prinsip moral kedua adalah beneficent. Adalah berbuat baik. Keharusan dalam berbuat baik pada klien. Setiap tindakan medis dan keperawatan harus ditujukan untuk kebaikan klien. Otomatis ya, tujuannya untuk kebaikan klien. Mengimplementasikan tindakan yang menguntungkan klien dan keluarga dan tidak merugikan orang lain. Jelas, ya, berbuat baik ya, benefit. Prinsip kemurahan hati atau berbuat baik tadi menghilangkan kondisi-kondisi yang merugikan, mencegah kerugian, kerusakan, dan kesalahan. Yang ketiga adalah berbuat baik. Justice adalah keadilan. Sikap dan tindakan medis dan keperawatan harus bersifat adil. Dokter dan perawat harus menggunakan rasa keadilan apabila akan melakukan tindakan pada klien. Ya, atas asas justice atau keadilan. Di mana prinsip keadilan adalah berperilaku adil bagi semua individu, tidak membedakan status sosial, status kelasnya juga ya, untuk mendapatkan tindakan yang sama. Ya. Kita sebagai tenaga keperawatan, tenaga medis, keperawatan atau medis, kita tidak boleh membedakan pasien yang ada di ruang rawat inap kelas 1 ataupun kelas 3. Ya. Ini kadang ya, sebagian perawat itu, saya tidak mengatakan semua, sebagian perawat itu secara tidak langsung akan bersikap berbeda terkait dengan kondisi-kondisi pasien yang dirawat. Pasien BPJS katakanlah, itu beda keluasan atau beda cara berbicaranya dengan pada pasien di kelas VIP, katakanlah seperti itu. Lebih berhati-hati kalau di VIP, kalau di ruang kelas 3 lebih dar-dar gitu ya. Tidak boleh ya. Kalau memang kita menerapkan prinsip ini ya, keadilan ini, kita tidak boleh membedakan strata sosial, strata kelas perawatannya, gender, suku, semua mendapatkan pelayanan keramahan yang sama. Senyum sapa salamnya tetap sama pada pasien VIP maupun pasien kelas 3. Pasien kelas 1 BPJS ataupun di kelas 3 harus sama pelayanannya ya. Prinsip keadilan. Agar justice tetap dapat dilaksanakan, perlu 1. Kontrak dengan klien ya. 2. Terkait dengan kebutuhan individu yang perlu dicukupi oleh klien, upaya dan usaha klien ya.
kemampuan membayar klien dan kontribusi sosial, ya. Ya, jadi kalau kita harus yang perlu dilakukan menyampaikan, ya, untuk pelayanan ini sama saja kita memberikan alat suntiknya lu sama, ya, terus kemudian stetoskopnya lu sama, kita tidak menggunakan stetoskop yang lebih mahal untuk melakukan pemeriksaan pada pasien di VIP. Nah, yang perlu diketahui pasien adalah haknya untuk mendapatkan pelayanan atau fasilitas yang ada di setiap kelasnya. Di kelas 1 isinya satu kamar 2 orang, dari kelas 3 satu kamar 6 orang, ya jelas berbeda. Tapi itu tidak merubah sikap kita dalam memberikan pelayanan, tidak merubah keramahan kita dalam memberikan sebuah pelayanan. Veracity adalah kejujuran, di mana perawat memiliki kewajiban mengatakan sesuatu kebenaran, tidak berbohong atau menipu orang lain. Kejujuran merupakan satu landasan untuk memberikan inform konsen yang baik. Ya, kita sampaikan sesuai apa yang ada pada kondisi klien. Kita sampaikan dulu, ini loh tujuannya. Kita jujur dalam memberikan informasi, jujur dalam menyampaikan kondisi klien, ya. Itu yang perlu kita sampaikan. Voiding atau non-maleficent tidak merugikan, ya. Ini suatu keharusan untuk menghindari hal tersebut, ya. Tidak melakukan sesuatu atau hal yang dapat merugikan orang lain, terutama pada klien. Bahaya dalam hal ini merupakan bahaya yang disengaja, resiko membahayakan, dan bahaya yang tidak disengaja, sengaja maupun tidak disengaja, ya. Menekankan kewajiban perawat untuk menghargai kehidupan manusia, tidak membunuh atau mengakhiri kehidupan. Bila kewajiban perawat melakukan hal-hal yang menguntungkan bagi pasien, beneficient, maka haruslah perawat membantu pasien mengatasi penderitaan atau mempercepat kematian. Ya, fidelity atau menepati janji, setiap kesetiaan terkait dengan kewajiban untuk melakukan setia pada kesepakatan yang tanggung jawab yang telah dibuat melalui inform konsen tadi, ya. Langkah yang dapat diambil dalam melaksanakan prinsip ini dengan kewajiban mempertahankan hubungan saling percaya antara perawat dan pasien adalah dengan menepati janji, menyimpan rahasia, caring, ya. Menepati janji. Jangan sampai sekali-kalinya teman-teman ini, mahasiswaku, untuk memberikan janji-janji yang tidak pasti. Artinya gini, dalam memberikan perawatan luka, ya, sebagai contoh tadi, ya, perawatan luka, kita tidak boleh memberikan janji kesembuhan kepada klien, tapi kita mengusahakan membantu klien untuk sembuh. Jadi seperti itu. Menyimpan rahasia, artinya di sini kita sebagai perawat, kita tidak akan menyampaikan informasi yang sifatnya personal ini kepada pasien yang lain. Karena gitu. Karena cewek-cewek ini, ya, hati-hati, ya, suka rumpi, ya. Ketika ada pasien si A ini kondisinya seperti ini, oh itu adalah cewek yang bla 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 bla, biasanya sesama cewek gitu, ya, pasiennya cewek terus rasan-rasan. Nah, jangan sampai membuka, misalkan kalian kenal orang tersebut, nah, oh ini loh dulunya orangnya seperti ini, bla 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 bla, kalian menceritakan kepada rekan sejawat yang seharusnya tidak patut untuk mendapatkan informasi ini, ataupun kepada pasien lain, ya. Oh itu tadi loh bapaknya tidak mau dirawat, oh bapaknya ini jahat sama istrinya, nah gitu tidak boleh, ya. Harus menyimpan rahasia, terutama juga yang bersifat personal tadi, ya, private, dan sifatnya sensitif. Penyakit misalnya gini, pasien dengan HIV katakanlah, ya, dengan HIV ini pasti akan mendapatkan stigma yang buruk, ya, di masyarakat, mendapatkan stigma. Nah, kita tidak boleh menyampaikan bahwa oh pasien itu loh HIV bla 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 bla, kelakuannya seperti ini seperti itu, sehingga dia akan dikucilkan oleh pasien-pasien lain. Nah, misalkan gitu. Jadi kalau memang dia berpotensi untuk menularkan pada orang lain,
ya buat dia di ruang isolasi. Ya, jangan sampai menularkan pada pasien yang lain, misalkan seperti itu. Caring pasti ya, karena kita perawat kita harus caring, harus benar-benar care. Ya, ada pasien yang kita next. Caring. Nah, ini ya yang perlu dibahas karena ini adalah pekerjaan kita. Caring dalam masa keperawatan adalah menjaga hubungan saling percaya. Kita ciptakan trust dulu pada pasien ya. Kalau pasiennya trust pada kita, percaya terhadap kita, bahwa kita ini tenaga medis yang profesional, memegang teguh prinsip-prinsip etika moral dalam keperawatan, komunikasi kita baik, tidak judes, ya, tidak ketus, gitu ya, selalu senyum, selalu menyapa. Ini bisa membuat hubungan yang saling percaya antara, oh ini loh benar perawat di rumah sakit A ini loh orangnya ramah-ramah, senyum, tidak judes, selalu menyapa, selalu salam, gitu ya. Dua, memberikan penghargaan pada klien ya. Apabila klien mencapai capaian suatu tertentu, misalkan di rumah sakit dengan gula darah yang tinggi masuk. Terus kemudian di rumah sakit ini di maintenance, diatur pola makannya, terus gula darahnya mulai membaik. Ini harus kita memberikan pujian. Oh, wah, bagus sekali Bapak. Bapak sudah menepati pelayanan dari kami, saran-saran dari kami, melakukan apa yang sudah kami edukasikan. Ini loh gula darahnya Bapak sudah terkontrol mulai baik. Ini dipertahankan Pak ya. Gula darah itu tidak dapat diabetes atau diabetes itu tidak dapat diobati. Bisanya dikontrol. Obat-obatan diabetes itu sifatnya untuk mengontrol gula darah, bukan mengobati. Jadi edukasi serta pujian-pujian ini, reward ini harus disampaikan. Apa capaian yang sudah dicapai oleh klien untuk mencapai kondisinya yang lebih baik, ini harus kita dapat apresiasi. 3, meningkatkan kemampuan menyelesaikan masalah bagi klien. Ya, meningkatkan kemampuan menyelesaikan masalah. Caranya bagaimana? Supaya klien ini dapat menentukan keputusan ya, mengambil suatu keputusan yang bagus untuk dirinya ya, dengan cara meningkatkan pengetahuannya klien. Semakin pintar pasiennya, semakin tahu tentang kondisinya, maka dalam membuat keputusan itu klien akan semakin relevan ya, semakin bagus untuk perbaikan kondisinya klien tersebut. Nah, 4, memberikan kebebasan untuk dalam melakukan ibadah ya. Kalau ada yang pernah dirawat di rumah sakit Dirayu ya, meskipun setiap pagi ada kultum biasanya sih, kalau di Muslim saya ngomongnya kultum ya, di speaker rumah sakit itu biasanya ada apa ya, khotbah, terus kemudian ada, kalau tidak salah hari Jumat setiap hari ya, saya lupa, kalau di Rahayu itu ada apa namanya yang pastor ya, pastor yang masuk ke ruangan-ruangan untuk mendoakan kliennya. Tapi ketika kliennya itu Muslim, kita sebagai perawat harus menghormati ya, untuk dapat melakukan ibadah di tempat tidur. Kita berikan fasilitasnya, kita berikan waktu ya, kita berikan kebebasan dia melakukan kebebasan dalam beribadah. 5, membuat pasien sejahtera, artinya tidak dengan memberikan harta, tapi menyejahterakan kesehatannya ya, artinya membuat kondisinya menjadi lebih baik setelah mendapatkan perawatan dari kita. Confidentiality ini adalah prinsip berkaitan dengan penghargaan perawat terhadap semua informasi tentang klien yang dirawatnya. Perawat memberikan pengertian pada klien terkait informasi tentang penyakit yang didapatkan akan disampaikan kepada orang yang tepat atau petugas yang ikut merawat kesembuhan klien. Akuntabilitas. Dalam menerapkan prinsip etik, keputusan dapat diartikan sebagai konsekuensi
bahaya, apakah tindakan ini bermanfaat, apakah adil. Dilema moral dapat terjadi apabila dihadapkan dengan prinsip etik lainnya. Misalnya, di sini adalah keinginan otonomi ternyata bertentangan dengan prinsip beneficent atau non-maleficent yang terjadi secara bersamaan. Nah, itu adalah prinsip akuntabilitas. Kita memberikan pertimbangan prinsip etik keputusan klien dalam memberikan keputusannya, ya. Dilema moral sering terjadi di sini karena antar prinsip ini bisa saling berbenturan. Beneficent tadi apa? Menguntungkan. Non-maleficent apa? Tidak menguntungkan. Misalkan gini, pada kondisi pasien kritis, ya, pada kondisi kritis kita mempertahankan alat. Misalkan kalau kritis kan kita ngomong pada kondisi paling kritis, kehidupannya bergantung pada obat-obatan dan alat bantu pernafasan, katakanlah gitu ya. Melepas alat-alat ini berarti membunuh klien, karena kliennya sudah sangat bergantung pada alat ini. Akan tetapi apabila tidak kita lepas, ya, apabila tidak kita lepas, biaya dalam penggunaan alat ini semakin tinggi. Nah, itu adalah dilema etik, ya, dilema moral dalam prinsip ini. Nah, kita lebih mempertimbangkan. Jadi ini perlu dibicarakan dengan pihak keluarga, dengan tim medis lainnya, disiplin ilmu lainnya untuk membuat suatu keputusan untuk klien. Jadi kita memberikan pertimbangan dan saran-saran yang bagus untuk klien. Berikutnya, nah ini ada yang dinamakan rule double effect. Nah, apabila suatu tindakan untuk memberikan kenyamanan berdasarkan prinsip beneficent, tetapi memiliki resiko terjadi perbedaan fungsi, sehingga berlawanan dengan prinsip non-maleficent. Ya, tadi ya, yang sudah saya sampaikan itu adalah bentuk dari rule of double effect dalam menerapkan prinsip apa tadi? Moral, etik dalam keperawatan. Misal, pemberian morfin, ya ini contoh lainnya, memberikan morfin pada klien kanker stadium akhir, beresiko akan memberikan efek depresan yang dapat menekan saraf pusat. Ya, akan tetapi kalau tidak kita berikan morfin, ya, pasiennya akan sangat nyeri, ya, tidak bisa beraktivitas, tidak bisa tidur, tidak bisa istirahat. Nah, ini adalah suatu dilema etik dalam memberikan obat-obatan. Dalam RDE, ya, diperlukan 4 elemen yang harus dipenuhi. 1. Sifat tindakan haruslah baik atau setidaknya netral. 2. Niat tindakan adalah untuk mencapai tujuan yang lebih baik. 3. Dampak buruk bukan cara untuk mencapai tujuan. 4. Dampak baik harus lebih tinggi keuntungannya, kemungkinannya daripada dampak buruk yang akan terjadi. Dampak baiknya itu lebih banyak daripada dampak buruknya. Gitu loh maksudnya, ya. Apabila kita memberikan suatu tindakan. Nah, yang tidak kalah penting dalam prinsip etik, ya, dalam etik keperawatan adalah informed consent. Informed consent ini adalah sebuah pernyataan, ya, sepihak dari orang yang berhak, yaitu pasien, keluarga, atau walinya, yang isinya berupa izin atau persetujuan kepada dokter, pada perawat, pada tim medis untuk melakukan tindakan medis sesudah orang tersebut berhak diberi informed consent yang cukup, ya, secukupnya. Artinya kita memberikan informasi, terus kemudian kalau sudah disampaikan informasinya, beliaunya akan membuat satu keputusan berupa informed consent. Ini sudah ada dalam peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 290/per/9 tahun 2008 tentang persetujuan tindakan medis. 3 elemen dalam informed consent adalah threshold elemen, di mana elemen ini sifatnya lebih ke arah syarat, yaitu memberikan consent haruslah seseorang yang kompeten, mampu, berpengetahuan terkait dengan tindakan tersebut. Tim medis, ya, tim medis ataupun perawat, untuk memberikan informasi terkait dengan tindakan-tindakan, karena yang 24 jam dengan pasien adalah perawat.
information element. Elemen ini terdiri dari dua bagian, yaitu disclosure, pengungkapan, dan understanding, pemahaman. Consent element ini terdiri dari dua bagian, yaitu voluntary, kesukarelaan, kebebasan, dan authorization atau persetujuan. Ya, 3 standar informasi yang perlu disampaikan pada klien. 1. Standar praktik profesi, bahwa kewajiban yang memberikan informasi dan kriteria keadekuatan informasi tentang bagaimana biasanya dilakukan dalam komunitas tenaga keperawatan. 2. Standar subjek, bahwa keputusan harus didasarkan atas nilai yang dianut oleh pasien secara pribadi, sehingga informasi yang diberikan harus memadai untuk pasien tersebut dalam membuat keputusan. Ketiga, standar pada reasonable person. Standar ini merupakan hasil kompromi dari kedua standar sebelumnya, yaitu dianggap cukup apabila informasi yang diberikan telah memenuhi kebutuhan umum orang awam. Ya, jadi disampaikan secukupnya, ya, disampaikan secukupnya, tidak perlu terlalu detail. Nah, untuk memang pasiennya butuh informasi lebih, dapat kita sampaikan. Seperti itu. Informed consent harus meliputi 1. Dokter menjelaskan pada pasien mengenai diagnosa, tindakan, terapi, dan penyakit yang dialami. Pasien harus diberitahu tentang hasil terapi yang diharapkan dan seberapa besar kemungkinan keberhasilannya. 3. Pasien harus diberitahu mengenai beberapa alternatif yang akan dan akibat apabila penyakit tidak diobati. 4. Pasien harus diberitahu mengenai resiko apabila menerima atau menolak terapi, disertai upaya antisipasi yang dilakukan untuk menghindari risiko tersebut. 5. Biaya yang menyangkut tindakan tersebut walaupun tidak terlalu diutamakan. Ya, biaya harus tetap disampaikan. Ya, walaupun tidak diutamakan, karena kita mengutamakan safe living, ya, keselamatan jiwanya. Oke, next. Masalah yang ditemukan dalam proses pemberian informed consent. Bahasa yang digunakan untuk menjelaskan terlalu teknis, terlalu medis, sehingga sulit untuk dicerna oleh kaum awam. Nah, dalam memberikan informed consent ini sebaiknya diberikan bahasa yang lebih dapat dimengerti oleh awam. 2. Perilaku dokter yang terburu-buru atau tidak perhatian atau tidak ada waktu untuk tanya jawab. Biasanya seperti itu. Ya, cuma ini lembar persetujuannya, Bapak Ibu perlu tanda tangan di sini, sini, sama sini. Wis, tidak dijelaskan apa isinya. Cuma suruh tanda tangan aja, gitu ya. Jadi seperti itu. Tidak boleh. Harusnya memang dijelaskan. Ini loh poin satunya, silahkan dibaca. Kalau setuju, tanda tangannya yang sini. Berikutnya ini loh, hak-haknya Anda dan keluarga Anda selama dirawat di sini. Apabila Anda setuju, tanda tangan di sini. Jadi sudah tidak mendikte harus tanda tangan di sini, sini ya. Biasanya gitu ya. Pasien sedang dalam keadaan stres emosional sehingga tidak mampu mencerna informasi. Ini yang sering, ya, panik, bla 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 bla. Akhirnya tanda tangan gitu aja ya. Lalu ditenangkan dulu, disuruh baca. Nah, baru suruh tanda tangan. Pasien dalam keadaan tidak sadar atau mengamuk. Ini yang sering terjadi pada klien. Berikutnya, aspek legal dalam keperawatan intensif. Ya, hukum dalam keperawatan intensif, aspek aturan keperawatan dalam pemberian ASKEP sesuai lingkup wewenang dan tanggung jawab pada berbagai tatanan pelayanan, termasuk hak dan kewajiban yang diatur dalam undang-undang. Jaminan hukum tertuang dalam UU Keperawatan Nomor 38 Tahun 2014, UU Kesehatan Nomor 36 Tahun 2016, dan Permenkes serta lain-lain. Tujuan aspek legal dalam keperawatan intensif memberikan kerangka untuk menentukan tindakan perawatan mana yang sesuai hukum, membedakan tanggung jawab perawat dengan profesi lain, membantu menentukan batas-batas kewenangan tindakan keperawatan mandiri, membantu mempertahankan standar praktik perawatan,
dengan melakukan posisi perawat memiliki akuntabilitas di bawah hukum. Dalam kondisi yang mengancam jiwa, perawat diberikan kewenangan untuk memberikan tindakan di luar wewenang demi menyelamatkan klien. Masalah legal dalam keperawatan intensif, kewenangan legal yang diatur dalam UU Keperawatan nomor 38 adalah perawat yang memiliki STR ya dalam melakukan praktik profesi. Ini lebih ke umum ya. Cuma memang kalau sekedar lulus tok sarjana keperawatan profesi bentuk legal Anda dapat melakukan tindakan keperawatan yang sudah Anda pelajari selama perkuliahan adalah dengan melakukan uji kompetensi. Sertifikat UKOM bisa dijadikan surat tanda registrasi, mengajukan untuk mendapatkan nurse register. Kemampuan dalam melakukan tindakan perawatan bukan berarti memiliki wewenang ya. Anda mampu ya, Anda pinter merawat luka, pinter memasang infus, pinter lain-lain dalam bidang keperawatan. Tapi kalau Anda tidak memiliki STR, tidak lulus uji kompetensi, percuma. 0, tidak berguna. Ya, tidak memiliki perlindungan hukum. Gitu ya, tidak legal. Dalam UU Nomor 38 Tahun 2014, dalam penyelenggaraan asuransi keperawatan, perawat bertugas sebagai pemberi asuransi keperawatan, sebagai konselor, pengelola keperawatan, pelayanan keperawatan, peneliti keperawatan, pelaksana tugas berdasarkan pelimpahan wewenang. Dilema etik ya, yang dapat terjadi adalah pulang paksa ya. Ini penyebab pulang paksa nanti silahkan dibaca sendiri dalam slide ya. Kemudian DNR, do not resisting ya, withholding, di mana menunda terapi atau bantuan hidup pada pasien yang sudah dianggap lagi tidak memiliki harapan hidup lebih tinggi tadi ya, seperti saya bicarakan ya. Dicepot alatnya, pasiennya meninggal ya, tidak memberikan karena kemungkinan dia untuk tidak memberikan tindakan, karena kemungkinan dia untuk diberikan tindakan pun sudah tidak dapat menolong jiwanya. Do not resuscitation withdrawal, menghentikan bantuan hidup pada pasien yang biasanya terpasang alat bantu menunjang kehidupan seperti ventilasi magnetik atau alat jantung dan lain-lain. Ya, ini yang perlu kalian baca selanjutnya. Sudah sih kayaknya, saya tidak perlu menyerahkan lagi tentang euthanasia ya. Oke, itu yang dapat saya sampaikan di pertemuan pada kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.